Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita masuk ke materi matematika ya. Kita masuk ke subtema 2. Temanya masih sama di tema 5 dan KD-nya di 3.4. Di tema 5 subtema 2 ini kita masuk ke pembelajaran 1. Ini masih mengenai pecahan ya. Baik, di pembelajaran 1 ini kita akan mempelajari yaitu membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Kalian tentu sudah mempelajari cara membandingkan dua pecahan pada subtema 1 kemarin ya. Jika kedua pecahan berpenyebut sama, maka kita harus membandingkan atau melihat nilai dari pembilangnya. Sekarang kita lihat ada dua buah pecahan. Kita tentukan mana yang lebih besar dari kedua pecahan tersebut. Baik, pecahan pertama bernilai 3/5. Lihat, ingatkan kembali, di atas itu untuk pembilang, di bawah itu untuk penyebut. Dan pecahan kedua yaitu 4/5. Baik, kalau kita lihat dari dua pecahan tersebut, nilai penyebutnya dia bernilai sama, yaitu sama-sama 5. Lihat rumusnya, jika kedua pecahan berpenyebut sama, maka kita lihat pembilangnya. Karena semakin besar nilai pembilangnya, maka nilai pecahan itu semakin besar. Jadi, bisa kita jawab ya, 3/5 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 4/5? Untuk membandingkan suatu pecahan, maka kita menggunakan ada tandanya. Kurang dari dapat ditulis seperti ini. Lebih dari bisa kita tulis lambangnya seperti ini. Atau sama dengan dapat ditulis seperti ini. Baik, jadi bagaimana 3/5 dibandingkan dengan 4/5? Ya betul, ternyata 3/5 itu lebih kecil dari 4/5. Dan kita bisa beri tandanya seperti ini ya. Sudah paham, Nak? Baik, kita lanjut ke berikutnya. Jika kedua pecahan memiliki pembilang yang sama, maka kita perhatikan penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan itu. Dan sebaliknya, semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahan itu. Ini sudah kita bahas di subtema 1 ya. Kita lihat manakah dari dua pecahan tersebut di bawah ini yang lebih besar. Baik, ada dua buah pecahan bernilai 3/5 dan 3/6. Sekarang kalian bisa jawab. Membandingkan dua pecahan tersebut. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Bagaimana, Nak? Kita lihat. Lihat untuk pembilangnya bernilai sama, sama-sama 3. Dan kita lihat untuk penyebutnya. Jadi semakin besar penyebutnya, ini rumusnya, maka semakin kecil nilai pecahan itu. Atau semakin kecil ini nilai penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahan itu. Maka bisa kita tentukan jadi 3/5 itu lebih besar dari 3/6. Sudah paham, Nak? Semoga kita paham ya. Jika kalian masih kesulitan, kalian bisa memahaminya yaitu dari rumus tersebut. Lihat, ini namanya rumus. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan itu. Atau semakin kecil nilai penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahan. Kita lihat penyebutnya, Miss ulangi ini besar, maka nilai ini 3/6 lebih kecil dari 3/5. Atau kita bisa sebut 3/5 lebih besar dari 3/6. Agar kalian lebih paham, kita lihat contoh soal di bawah ini ya.
Ini bisa kalian lihat untuk pembelajaran 1 di buku pena halaman 28 ya nak. Nanti kalian bisa baca-baca juga di buku tersebut. Baik, contoh soal yang pertama. Jonas dan adiknya baru saja tiba di rumah sepulang dari sekolah. Setelah berganti pakaian dan mencuci tangan, mereka mengambil kue yang ada di kulkas. Kue tersebut telah dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Jonas memakan 2 potong kue dan adiknya mengambil 1 potong kue. Sekarang, siapakah yang memakan kue paling banyak? Kita lihat di gambar, ini ada 1 buah kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Di mana untuk Jonas, dia memakan 2 potong kue. Lihat, ini di gambar, ini ada 2 bagian kue dimakan oleh Jonas. Maka Jonas memakan sebesar 2/4 bagian. Dari mana 2/4? 2 itu adalah banyaknya kue yang dimakan sebanyak 2. Itu nanti dijadikan pembilang, dan 4 itu didapat dari banyaknya kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 2/4. Jangan terbalik ya. Dan sekarang adiknya mengambil 1 potong kue. Jadi yang dimakan oleh adik sebesar 1/4 bagian. Sekarang pertanyaannya, siapa yang makan kue paling banyak? Baik, dari gambar di atas kita dapat melihat bahwa 2/4 ternyata lebih besar dari 1/4. Kenapa lebih besar? Karena kita lihat nih, dari 2 pecahan tersebut, manakah yang sama? Ternyata penyebutnya dia sama-sama 4. Jika penyebut sama-sama 4, maka untuk menentukan mana lebih besar atau lebih kecil, kita kembali lihat ke pembilangnya. Untuk rumus yang sebelumnya pernah kita pelajari, jika suatu pecahan bernilai penyebut sama, maka untuk pembilangnya semakin besar pembilang, dia akan bernilai lebih besar. Maka 2/4 lebih besar dari 1/4. Atau bisa ditulis tandanya seperti ini. Paham ya nak? Karena ini kita lanjutan dari materi sebelumnya. Untuk contoh soal kedua, kita lihat ada sebuah bangun di mana ini ada persegi panjang dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian sama besar. Dan dari 6 bagian tersebut ada 3 bagian yang diarsir. Maka yang pertama, bangun pertama untuk yang nilai diarsir bernilai 3/6. Untuk yang bangun kedua, ini dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Yang diarsir sebanyak 3 bagian. Maka nilai dari yang diarsir yaitu 3/5. Paham ya? Baik, sekarang kita tentukan dari nilai 3/6 dan 3/5 mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Baik, kita lihat dari 2 pecahan tersebut yang sama adalah nilai pembilangnya. Maka rumus yang dapat kita gunakan adalah jika suatu pecahan bernilai pembilang sama dan penyebutnya semakin besar penyebutnya, maka dia bernilai semakin kecil. Maka bisa kita tulis atau kita simpulkan, maka 3/6 dia lebih kecil atau lebih kurang dari 3/5. Dan dapat ditulis seperti ini tandanya, lebih kecil. Insya Allah paham ya nak? Baik, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3. Untuk pembelajaran 3, kalian bisa buka bukunya di halaman 35. Kalian masih sama 3.4. Sekarang pembahasannya yaitu membandingkan 2 pecahan dengan pembilang sama. Kita lihat, perhatikan kedua gambar berikut ini. Bangun pertama bernilai 2/4, bangun kedua bernilai 2/6. Gambar manakah yang daerah arsirannya lebih besar? Daerah arsirannya lebih besar adalah gambar pecahan 2/4.
Jadi 2/4 lebih dari 2/6. Atau dapat ditulis 2/4 lebih dari 2/6. Kalian masih ingat ya untuk rumus sebelumnya? Jika nilai pembilang sama, maka jika penyebut semakin besar, maka pecahan tersebut semakin kecil. Jadi 2/4 lebih besar dari 2/6. Baik, sekarang perhatikan kedua gambar berikut ini. Ada dua buah lingkaran. Lingkaran pertama dibagi menjadi 4 bagian sama besar, dan lingkaran kedua dibagi 3 yang sama besar. Sekarang kita tentukan. Baik, dari gambar yang sebelumnya, yang ini 2/4 atau 2/6. Pindahkan ke halaman ini. Dan sekarang kita akan menentukan yang lingkaran. Baik, daerah yang diarsir pada gambar A, ini pada gambar A maksudnya lingkaran A, menunjukkan daerah yang diarsir bernilai 2/4. Dan untuk daerah yang diarsir pada gambar B atau lingkaran B, dia bernilai 2/3. Yang ditanya, pecahan manakah yang lebih kecil? Dari 2/4 dan 2/3 ternyata pembilangnya sama. Maka bisa kita simpulkan 2/4 kurang dari 2/3. Karena semakin besar penyebut, dia akan bernilai lebih kecil atau semakin kecil. Maka dapat ditulis 2/4 kurang dari 2/3. Dan ingat kembali bahwa 2/4 lebih besar dari 2/6. Ini 2/4 lebih dari 2/6 yang ini. Dan 2/4 lebih kecil dari 2/3. Ini untuk yang lingkaran. Maka dapat kita simpulkan dari contoh-contoh soal di atas, pembilang pada pecahan-pecahan sama sekarang kita perhatikan penyebutnya. Jika penyebutnya sama, maka semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahan itu. Ulangi ya. Pembilang pada pecahan-pecahan sama, ingat pembilang pada pecahan-pecahan sama. Sekarang kita perhatikan penyebutnya. Ulangi, pembilang pada pecahan-pecahan sama. Sekarang kita perhatikan penyebutnya. Jika pembilangnya sama, maka semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan itu. Insya Allah paham ya nak, tapi jika memang ada yang belum paham di antara kalian, silakan dengan senang hati Misteri akan membantu menjawab dari kesulitan kalian. Terima kasih sebelumnya sudah menyimak video pembelajaran dari Misteri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Tetap semangat walaupun harus menjalankan pembelajaran dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.